Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa saham Bukalapak yang laporan keuangan kuartal satunya mulai mendapatkan laba bersih. Dan beberapa saham bisa teman-teman pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel berita ini dengan judul Fakta dibalik laba 14 triliun Bukalapak. Rugi usaha membengkak. Karena beberapa hari ini memang keluar pemberitaan bahwa Bukalapak mencatatkan laba bersih di kuartal 1 2022 ini. Dan jadi pertanyaannya, kenapa Bukalapak yang sebelumnya masih rugi tiba-tiba bisa mendapatkan untung sebesar ini atau laba bersih yang naik setinggi ini? Di sini bisa kita baca, Buka telah mampu membukukan laba bersih sebesar 14,5 triliun berkat laba investasi bersama konsorsium Bank Alo. Apakah hal ini rajin? Bisa kita baca lebih lanjut. Berkat laba investasi yang belum terrealisasikan sebesar 15,5 triliun, laba ini berasal dari Alo Bank atau BBHI dengan Bukalapak sebagai pemegang saham 11%. Adapun harga eksekusi saham BBHI oleh emiten teknologi itu sebesar harga 478. Jadi Bukalapak membeli atau mengeksekusi saham BBHI di harga 478. Sedangkan sampai saat ini saham bank digital itu telah menyentuh level 6.500. Sehingga Buka mencatatkan atau mendapatkan cuan sebesar 1.259%. Jadi bisa kita lihat emiten Bukalapak eksekusi harga BBHI di 478 tapi saat ini harganya di 6.500. Jadi kenaikannya lumayan tinggi membuat Bukalapak langsung mencatatkan laba bersih. Bisa kita baca di sini, emiten e-commerce ini terpantau memiliki 2,49 miliar saham BBHI yang telah menolong perseroan dalam memoles laporan keuangan. Akan tetapi bila tidak ada laba investasi, Bukalapak masih mencatatkan rugi usaha sebesar 1,7 triliun. Jumlah ini maka melejit 226% jika dibandingkan kuartal 1 tahun 2021. Sekarang kita lihat bagaimana secara teknikal. Secara teknikal bisa kita lihat Bukalapak hari Kamis kemarin masih naik 2% lebih ke harga 382. Dan secara teknikal Bukalapak sebenarnya sudah mulai membaik trennya. Bisa kita lihat saat ini sudah berada di atas garis EMA 50 di harga 356. Jadi sebelumnya saham Bukalapak memang trennya terus bergerak downtrend, sempat menyentuh harga 260. Setelah menyentuh harga 260, Bukalapak berusaha untuk rebound. Sempat break dari garis EMA 50, naik ke harga 380, gagal break, sempat turun di bawah garis EMA 50 kembali. Tapi setelah menyentuh harga 320, saham Bukalapak berhasil rebound dan saat ini kembali mencoba break resisten 380. Jadi saat ini memang sudah terlihat tanda-tanda reversal trend. Karena sebelumnya terbentuk lower low, saat ini sudah terbentuk higher low. Dan apabila berhasil break dari harga 380, saham Bukalapak berpotensi lanjut naik. Dengan target terdekat saat ini di harga 400 dan target berikutnya itu menurut saya di harga 440. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham Bukalapak pada saat break dari garis EMA 50 atau malah sebelumnya di sekitar harga 300 ke bawah, saat ini Bukalapak menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Jadi patokannya di garis EMA 50. Selama saham Bukalapak tidak turun di bawah garis EMA 50, potensinya masih besar untuk minimal sideways. Dan ada potensi untuk rebound dan bergerak naik kembali. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, Bukalapak sudah tidak bergerak downtrend. Tapi apabila ternyata pada awal Mei nanti Bukalapak ternyata turun di bawah garis EMA 50, maka trennya akan jelek kembali. Tapi saat ini jika kita lihat candle-nya masih oke, saat ini mencoba untuk break harga 380, sehingga menurut saya potensinya masih oke saat ini. Sekarang kita coba lihat broker summary-nya. Dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Tapi untuk data
pergerakan asing, jika kita perhatikan asing malah terus distribusi saham Bukalapak 2 minggu terakhir ini dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi ini harus kita hati-hati karena asing memanfaatkan adanya sentimen positif ini untuk menjual di harga atas. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebenarnya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar harga 360 untuk lebih amannya. Jadi kita tunggu di supportnya. Atau teman-teman bisa buy on breakout apabila memang Bukalapak berhasil break harga 380 dengan target terdekat di harga 400. Jadi teman-teman bisa buy on breakout atau tunggu di support kembali. Tapi ingat, sebaiknya hati-hati apabila ternyata Bukalapak gagal bertahan di atas garis EMA 50 atau apabila terus bergerak naik tapi terlihat malah makin banyak distribusi, hati-hati, ada potensi untuk berbalik arah. Jadi saham Bukalapak ini secara teknikal menurut saya masih bisa di hold, dan apabila teman-teman baru mau entry harus lebih disiplin. Berikutnya saya akan coba analisa EMTK. EMTK bisa kita lihat secara tren saat ini masih sangat uptrend. Dan hari Kamis kemarin terlihat masih gagal break resisten di harga 3000. Jadi hari Kamis kemarin turun 0,33% ke harga 2.990. Dan penurunan ini sebenarnya masih wajar karena memang 1 minggu terakhir ini kenaikannya sudah lumayan tinggi. Dan untuk support terdekat saat ini di harga 2.800. Jadi bisa kita lihat secara tren saat ini EMTK trennya masih sangat uptrend, dan garis EMA 50 jika kita lihat saat ini di sekitar harga 2.500. Untuk garis MACD saat ini trennya masih bergerak sideways. Untuk data broker summary, jika kita perhatikan penurunan ini masih ada distribusi. Sedangkan asing bisa kita perhatikan masih terus akumulasi saham EMTK. Jadi pada akhir Februari sampai saat ini asing terus akumulasi dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat, karena asing masih terus akumulasi dan secara tren EMTK juga masih sangat uptrend, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, masih pingin hold, menurut saya EMTK masih sangat layak untuk di hold. Untuk saat ini patokannya di 2.800. Selama masih bertahan di atas harga 2.800, menurut saya EMTK masih ada potensi untuk mencoba naik menembus harga 3.000. Jadi minimal selama masih bertahan di atas harga 2.800, EMTK trennya masih akan sideways dulu. Jadi walaupun tidak langsung terus uptrend, selama masih kuat di 2.800, EMTK masih ada potensi sideways cenderung uptrend. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham EMTK, paling aman adalah tunggu EMTK terkena pullback dulu. Jadi tunggu EMTK terkena pullback atau terkena profit taking sementara, turun menuju harga 2.800 kembali. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru kita ikutan entry untuk lebih amannya. Karena apabila kita paksain beli buy on breakout di harga 3.000-an pun, menurut saya saat ini EMTK harganya sudah lumayan tinggi. Jadi harus hati-hati. Walaupun asing masih terus akumulasi, bisa saja pada awal Mei asing malah mulai distribusi. Jadi tetap kita harus waspada. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham SCMA. SCMA bisa kita lihat secara tren saat ini trennya masih sideways. Sebelumnya berhasil rebound dari support 240, sempat naik di atas garis EMA 50, tapi naik menyentuh harga 300. SCMA gagal break dan saat ini kembali bergerak turun. Jadi sebelumnya mencoba untuk reverse trend, ternyata masih gagal. Tentu saya pribadi, saya selalu fokusnya garis EMA 150. Selama masih gagal break dari garis EMA 150, saham tersebut saya belum bisa bilang itu bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Jadi saat ini bisa kita lihat mencoba untuk naik, ternyata balik kembali ke support kuatnya di 240. Dan saat ini bisa kita lihat hari Kamis kemarin SCMA memang masih naik 2% lebih ke 254. Tapi saat ini sudah dekat dengan resisten di 260. Jadi sebelumnya SCMA turun ke harga 240, setelah itu mulai bergerak sideways. Memang apabila kita cari saham sedang downtrend mulai sideways, ini memang tandanya dorongan ke bawah sudah mulai melemah. Jadi sudah bisa masuk ke watchlist karena ada potensi untuk rebound. Bisa kita lihat setelah menyentuh support di 240, SCMA mulai mencoba bangkit.
Walaupun masih gagal, tapi saat ini harga 240 merupakan resisten kuat, support kuat untuk saham SCMA ini. Jadi selama bertahan di atas harga support ini, SCMA trennya masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk mencoba rebound kembali. Dan untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini di sekitar harga 272. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini trennya masih bergerak turun. Dan untuk broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Sedangkan asing 2 hari terakhir memang terlihat melakukan distribusi pada saham SCMA. Jadi apabila teman-teman pingin entry membeli saham SCMA saat ini, sebaiknya wait and see dulu. Karena harga sekarang ini berada di tengah-tengah resisten di harga 260 dan support di 240. Teman-teman memang masih bisa buy on breakout apabila break dari harga 260 dengan target di garis EMA 50 di sekitar harga 270 sampai 272. Tapi menurut saya paling aman adalah apabila mau entry, tunggu kembali di sekitar harga 240. Alasannya, apabila kita entry di sekitar harga 240 saat dia bisa bertahan dan rebound, target kita itu di 260. Jadi lumayan jauh targetnya. Daripada kita beli di 260, targetnya lumayan dekat di 270. Dan ingat, selama masih gagal break dari garis EMA 50, SCMA masih ada potensi balik kembali turun ke 240. Jadi secara tren, SCMA walaupun sideways, trennya ini belum ada tanda-tanda akan bergerak uptrend. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya juga swing trade dan paling aman adalah tunggu kembali di support kuatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.